Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak. Mudah-mudahan anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama mereka kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, dan tak lupa juga melantunkan sholawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang Bapak cintai, sekarang kita lanjutkan bab keempat, yaitu tentang fluida dinamis ya. Bab keempat tentang fluida dinamis. Bab keempat ini ya. Fluida yang dinamis ini adalah fluida yang bergerak, dan fluida dinamis ini dia bahas yang ideal. Fluida yang ideal, apa saja syaratnya fluida yang ideal? Satu, alirannya harus stasioner. Jadi alirannya misalnya begini, dalam pipa alirannya harus lurus. Nah, ini stasioner. Bukan yang begini alirannya. Itu turbulen. Yang kedua, syaratnya itu adalah tidak mengalami gesekan, baik dengan partikel sesamanya maupun dengan dindingnya. Yang pada bab 3 itu namanya gaya Stokes ya. Terus tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis dalam alirannya ya. Dalam mengalirnya itu, fluida itu tidak mengalami perubahan volume atau perubahan volume dan massa jenisnya ya. Itu jadi yang dibahas itu adalah fluida yang ideal. Nah, yang dibahas di dalam fluida dinamis ini yang pertama adalah debit aliran. Debit aliran. Debit aliran itu misalnya ini adalah pipa. Ya, ini mengalirkan, ditampung misalnya. Air yang keluar dari sini, ditampung di sini. Nah, berapa volume per sekon? Ini adalah debit aliran. Jadi debit aliran itu banyaknya air yang tertampung dalam setiap sekon. Banyaknya fluida yang ditampung dalam tiap sekon. Ini namanya debit aliran. Simbolnya adalah Q, ini debit aliran. V adalah volume, T adalah waktu. Jadi Q itu mempunyai satuan dalam MKS adalah meter kubik per sekon. Meter kubik per sekon. Itu debit aliran ya. Jadi kalau ada sungai, nah berapa itu debit alirannya? Tinggal dilihat aja volumenya per detik itu berapa. Volume yang tertampung dalam detik itu berapa ya. Yang kedua itu adalah persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas. Apa maksudnya? Misalnya di sini, ini pipa. Ini misalnya penampang 1, A1 ini adalah
penampang 2. Ini kecepatannya misalnya V1, ini kecepatan adalah V2. Dalam waktu misalnya ini, nah, ini adalah T1, ini adalah T2. Ini adalah misalnya S1, ini adalah S2. S ini adalah S itu jarak ya, jarak yang ditempuh ini ya. Nah, menurut persamaan kontinuitas bahwa air yang di sini masuk dengan yang keluar itu adalah sama. Misalnya adalah ini Q1, ini Q2. Ya. Jadi jumlah ini yang masuk sama dengan yang keluar. Kalau kita masukkan, jadi debit aliran yang masuk sama dengan yang keluar. Q1 sama dengan Q2, berarti V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Karena V itu adalah apa? A, luas penampang kali S1 kali S1 per T1 sama dengan A2 kali kecepatan 2 ya, kecepatan 2 per T2. Nah, karena S per T itu adalah apa? Ini bukan berarti S2 ya, S2. Jadi volume 1 per T1 sama dengan volume 2 per T2. Volume 1 itu luas alas kali jaraknya ini, nah jaraknya. Terus per T1 A2 kali S2, ini S2-nya ke sini ya. Per T2. Karena S per T itu adalah kecepatan, maka kita A1 per kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, ini yang disebut dengan persamaan kontinuitas. Ini ya. Ini persamaan kontinuitas yang itu. Nah, itu ya. Jadi debit aliran persamaan kontinuitas. Debit aliran adalah Q sama dengan volume dibagi waktu. Persamaan kontinuitas itu adalah luas penampang 1 kali kecepatan 1 sama dengan luas penampang 2 kali kecepatan. Apa akibatnya? Misalnya Anda kalau mau menyiram ya, menyiram tanaman, untuk mempercepat ujungnya itu dipijit ya, ujungnya dipijit, dipersempit. Jadi kecepatan yang tinggi, jangkauannya agak jauh. Nah, itu akibatnya seperti itu. Jadi kalau ini memperbesar kecepatan V2-nya, maka ininya harus diperkecil ya, ininya perkecil. Jadi ini akan lebih besar begitu. Ya, sampai di situ bagian pertama dari pembahasan tentang fluida dinamis ya. Silakan Anda pelajari contoh-contoh soalnya pada modulku. Ada di situ contoh dan latihan-latihannya. Kalau ada pertanyaan silahkan hubungi Bapak ya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.